Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas sosok Prabowo Subianto, seorang tokoh penting dalam sejarah dan politik Indonesia. Dari karir militernya yang gemilang hingga kehidupan pribadinya yang jarang terekspos, mari kita telusuri fakta-fakta menarik dan unik tentang beliau. 1. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ia adalah putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi pada era Presiden Soekarno dan Soeharto. Ibunya, Dora Sigar, berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sejak kecil, Prabowo telah terbiasa dengan lingkungan intelektual dan politik yang kental. Pendidikan dasarnya ditempuh di berbagai negara, termasuk Singapura dan Malaysia, mengikuti karir ayahnya yang sering berpindah-pindah. Setelah kembali ke Indonesia, Prabowo melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Nasional di Magelang dan lulus pada tahun 1974. 2. Karir militer yang gemilang. Setelah lulus dari Akademi Militer, Prabowo memulai karirnya sebagai Letnan II di TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1976, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan di Timor Timur. Keberaniannya dalam operasi tersebut membuatnya cepat naik pangkat. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, pada tahun 1998. Namun, karir militernya berakhir setelah peristiwa Mei 1998, di mana ia diberhentikan dari dinas militer karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. 3. Kisah cinta dengan Siti Hediati Haryadi. Pada tahun 1983, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, yang akrab disapa Titik Soeharto, putri dari Presiden Soeharto. Pernikahan ini memperkuat posisi Prabowo dalam lingkaran elit politik Indonesia. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Hedi Prasetyo, yang kini dikenal sebagai desainer ternama berbasis di Paris. Namun, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada akhir 1990-an, meskipun hubungan mereka tetap baik hingga saat ini. 4. Pecinta binatang. Di balik sosoknya yang tegas, Prabowo dikenal sebagai pecinta binatang. Ia memiliki banyak hewan peliharaan di rumahnya, termasuk kuda, sapi, kambing, dan kucing kesayangannya yang bernama Bobby Kertanegara. Bahkan, dikabarkan ia memiliki sekitar 84 ekor kuda di kediamannya. Kecintaannya terhadap binatang menunjukkan sisi humanis dari seorang mantan jenderal yang jarang terekspos ke publik. 5. Pengusaha sukses. Setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo terjun ke dunia bisnis. Ia mendirikan dan memimpin beberapa perusahaan di bidang agribisnis, pertambangan, dan energi. Salah satu perusahaannya, Nusantara Energi, bergerak di sektor energi dan pertambangan. Kekayaannya yang signifikan membuatnya masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, Prabowo jarang membicarakan bisnisnya di depan publik, lebih fokus pada perannya di dunia politik. 6. Kolektor buku. Prabowo memiliki minat besar terhadap literatur dan dikenal sebagai kolektor buku. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk membaca dan memperkaya wawasannya. Koleksi bukunya mencakup berbagai genre, mulai dari sejarah,
politik, hingga sastra. Kecintaannya terhadap buku menunjukkan sisi intelektualnya yang jarang diketahui publik. 7. Perjalanan politik. Setelah pensiun dari militer, Prabowo terjun ke dunia politik. Ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, pada tahun 2008 dan beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden. Pada tahun 2024, ia terpilih sebagai Presiden Indonesia, menandai transformasinya dari seorang mantan jenderal menjadi kepala negara. Dalam kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemberantasan korupsi. 8. Kebijakan kontroversial sebagai presiden. Penghematan anggaran yang ketat. Sejak menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo Subianto menerapkan kebijakan penghematan anggaran yang signifikan. Langkah-langkah ini termasuk pemadaman listrik, pendingin ruangan, dan lift di gedung-gedung pemerintah mulai pukul 16, dengan tujuan mengalihkan dana untuk proyek ambisius seperti program makanan sekolah gratis senilai $32 miliar. Namun, kebijakan ini memicu protes luas dan kekhawatiran tentang efisiensi birokrasi serta dampaknya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pelibatan militer dalam jabatan sipil. Pemerintahan Prabowo mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan personel militer menduduki posisi sipil, asalkan mereka mengundurkan diri dari dinas militer terlebih dahulu. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk memanfaatkan keahlian militer dalam lembaga-lembaga tertentu, kritik muncul karena kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer seperti era Orde Baru. Pendirian Dana Kekayaan Negara. Danantara. Prabowo meluncurkan Danantara, dana kekayaan negara senilai $20 miliar yang bertujuan untuk memprivatisasi aset-aset BUMN dan berinvestasi dalam sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur maju, dan infrastruktur. Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, ada kekhawatiran tentang risiko salah urus dan potensi korupsi, mengingat pengalaman buruk dengan dana serupa di negara lain. 9. Pendekatan diplomasi multidimensional. Memperkuat hubungan dengan negara tetangga. Sejak menjabat, Prabowo menunjukkan pendekatan diplomasi yang proaktif dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. Ia menghadiri berbagai pertemuan bilateral dan regional, menekankan pentingnya kerjasama di Asia Tenggara. Kemitraan strategis dengan kekuatan besar. Selain itu, Prabowo membangun hubungan strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Langkah ini mencerminkan upayanya untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam geopolitik global. Pendekatan diplomasi beragam. Pendekatan diplomasi Prabowo mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, dan kebudayaan. Ia berusaha menyeimbangkan hubungan dan kepentingan Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks. 10. Kontroversi dan tantangan awal kepemimpinan. Kabinet Jumbo dan konsolidasi politik. Pada awal masa jabatannya, Prabowo membentuk kabinet dengan jumlah menteri yang besar, yang memicu kritik dari berbagai pihak. Langkah ini dianggap sebagai upaya konsolidasi politik, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi pemerintahan. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. Pemerintahan Prabowo menaikkan tarif PPN yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini dianggap perlu untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga menambah beban bagi masyarakat. Demikianlah fakta-fakta menarik dan unik tentang Prabowo Subianto, dari karir militernya yang gemilang hingga kebijakan-kebijakan kontroversial sebagai Presiden Indonesia.
Sosoknya yang kompleks mencerminkan dinamika politik dan sosial Indonesia yang terus berkembang. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda tentang tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.